Assalamualaikum teman-teman, welcome. Yang baru hadir, ahlan wa sahlan. Tolong dibantu tap-tap layarnya ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih sudah dibantu tap-tap layarnya. Welcome. Hai teman-teman yang sudah hadir. Suara saya terdengar jelas di sini teman-teman yang di TikTok. Kalau yang di aplikasi sebelah, di platform sebelah di YT tentunya itu nanti rekaman ya. Jadi mudah-mudahan kalau yang di sebelah sudah mendengarkannya dengan jelas secara materi ya. Baik, sambil menunggu yang lain, bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih. Hai Bunda Razia Titik, selamat datang. Sehat ya Bunda ya. Tolong dibantu tap-tap layarnya teman-teman ya sambil menunggu yang lain. Ya. Welcome, ahlan wa sahlan teman-teman yang baru bergabung. Yang baru bergabung hari ini, baru kenal sama saya, selamat datang juga. Tolong dibantu tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ya suara saya juga sudah terdengar jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak materi ya. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Oh, mic-nya ke bawah. Sebentar ya. Yang di TikTok gimana? Ini dengar suara saya? Welcome Erna. Bentar ya, saya tarik. Welcome Dimas, Christine. Hai. Selamat datang. Sebentar ya, saya ini dulu mic-nya biar lebih dekat ke arah mulut. Tadi saya dengar kayaknya jauh sekali. Suara jelas ya? Ya alhamdulillah sekarang suara jelas ya. Ya tadi mic-nya di bawah. Jadi saya juga kontrol juga. Nah kalau kayak gini gimana suaranya? Oke, terdengar jelas ya. Oke, welcome teman-teman yang baru bergabung, baik yang sudah pernah ke room saya maupun yang baru hadir. Selamat datang ya teman-teman ya. Kita mulai belajar lagi hari ini materi yang ke-17 buat teman-teman yang baru aja bergabung ya, baru ketemu sama room ini. Jangan khawatir ya teman-teman ya, jangan berkecil hati. Teman-teman nanti bisa lihat rekaman materi 1 sampai materi 16 itu di platform YT yang ID-nya Dinsmine ya. Teman-teman nanti bisa menyimak dari situ. Terus sekarang bisa nyimak, insya Allah bisa nyimak ya, insya Allah bisa nyimak. Kalau teman-teman mau simak VT itu ada di sini, di TikTok sini juga ada, di YT juga ada. Saya sudah buatin playlistnya. Playlistnya itu judulnya Ramadan Series. Kalau VT-nya itu sekitar 5 menit, 9 menit, ada sih yang 22 menit tergantung materinya ya. Nah tapi kalau untuk rekaman-rekamannya itu ada di YT, di Dinsmine. Itu yang playlistnya judulnya Rekaman Live Ramadan ya. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai sudah jam 6:09 ini ya.
Mohon maaf nih agak terlambat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, bagaimana nih kabarnya teman-teman yang ada di sini? Sehat-sehat? Sehat-sehat semua? Ya, insya Allah teman-teman dalam keadaan sehat ya. Masih semangat untuk berpuasa dan beramal soleh? Welcome, salah paham, welcome Dea. Ya, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga diberikan syafaat oleh Allah ya, supaya mendapatkan kesehatan ya, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala dan tetap semangat untuk beramal soleh ya. Nah, juga tetap semangat untuk belajar ya, karena belajar itu apalagi belajar ilmu syar'i luar biasa pahalanya ya, luar biasa keutamaannya. Nah, hari ini kita masuk materi ke-17 ya, materi ke-17. Sekali lagi buat teman-teman yang baru aja nemu nih ya, nemu room ini ya, jangan berkecil hati karena ada rekamannya di platform YT. Di situ yang ID-nya Ditsmine. Tapi kalau teman-teman mau menyimak bukan hanya rekaman ya, tapi VT-VT-nya, VT-VT singkatnya itu ada di sini sama di Ditsmine, itu yang playlistnya judulnya Ramadan Series. Tapi kalau teman-teman mau simak rekamannya hanya ada di YT, itu playlistnya rekaman live Ramadan ya. Nah, itu silakan simak dari awal, teman-teman mau simak, kalau bisa sambil dicatat ya. Kemudian kalau misalnya mau di save, di favorit, di share, di download, itu silahkan ya. Baik, di materi 17 ini kita akan belajar tentang fi'il madhi. Fi'il madhi session pertama nih. Jadi nanti fi'il madhi itu saya akan bagi jadi 3 sesi ya. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, ini yang pertama. Nah, sebelum kita masuk belajar materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya. Kalau teman-teman di sini ada yang usianya 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun dan belum pernah belajar sebelumnya, maksudnya belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ya. Teman-teman jangan berkecil hati ya. Kenapa kita belajar bahasa Arab di sini? Tujuannya adalah agar kita lebih memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, dengan lebih memahami Al-Quran, insya Allah kita menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih mencintai agama ini ya. Dan tentunya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ada yang gak suka nih gitu ya, ada yang gak suka, ada yang niup-niupin kita nih, udahlah jangan belajar ini gitu kan, boring, susah dan segala macam ya. Nah, ini tinggal tergantung diri kita sendiri mau melawan itu atau tidak. Nah, ini sekilas tentang saya itu juga mungkin sama seperti teman-teman ya. Saya itu gak pernah sekolah di sekolah pesantren, saya gak pernah sekolahnya sekolah Islam. SD sampai SMA saya adalah sekolah negeri, terus kemudian saya kuliahnya itu di kesenian ya. Ini sekilas tentang saya sekitar 30 detik. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri, kemudian saya kuliah di IKJ dan lulus S1. Kemudian hobi saya selain motret, saya juga suka ngedit-ngedit di laptop. Kegiatan saya selain cuap-cuap di depan orang-orang ya, alias sebagai MC atau moderator, juga sebagai pelatih silat, pelatih MP, Merpati Putih, dan juga pengurus di Pengda. Saya pernah belajar bahasa Arab baik offline dan online. Demikian tentang saya. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan ya, bahwa saya itu SD sampai SMA itu sekolah negeri. Jadi bukan pesantren. Terus saya kuliah di IKJ. IKJ itu Institut Kesenian Jakarta. D3 saya penyutradaraan televisi atau pengarah acara. S1 saya itu penyutradaraan film. Jadi saya bukan selalu ya, lebih banyak di lapangan ya.
syuting atau motret ya. Kalau di dalam rumah misalnya itu lebih banyak ngedit ya, atau pokoknya berkecimpungan dengan laptop lah ya atau komputer. Nah seperti itu. Saya sendiri belajar bahasa Arab itu baru ketika usia saya 42 tahun menjelang 43 tahun. Ya, itu saya belajar offline dan online. Cuma ketika saya belajar bahasa Arab ini, saya membuat gini, ketika saya belajar offline dan online, saya tuh punya catatan yang memang catatan cepat. Terus kemudian saya kalau offline ya, begitu sampai rumah saya punya buku besar seperti buku administrasi ya, besar. Nah itu kemudian saya catat ulang dengan rapi dengan warna ya, dengan warna-warna, anggaplah saya ambil 4 atau 5 warna. Nah di situ saya bedakan kategori-kategorinya, misalnya kalau berupa penjelasan tintanya warna hitam semua, Hai Viditya, hitam semua. Terus kemudian misalnya kalau yang kan ada isim itu kata benda, itu ada kategorinya secara jenis, ada laki-laki ada perempuan. Kalau laki-laki saya kasih warna biru, kalau yang perempuan saya kasih warna pink. Terus kemudian kalau yang kayak maka adalah itu saya kasih tanda panah, itu saya warna merah seperti itu. Kadang ada warna hijau, warna ungu gitu ya. Nah itu saya bikin semenarik mungkin catatan-catatan itu sehingga ketika saya membacanya itu lebih nyaman dan lebih mudah. Dan itu catatan-catatan saya itu juga beredar di teman-teman saya. Ketika kita mencatat, otomatis kan tangan kita bergerak, motorik kita bergerak, otak kita juga bergerak. Insya Allah jadi lebih ingat. Itu cara belajar saya dulu gitu ya. Yang kedua adalah berusaha untuk menularkan atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi ketika kita dapat satu materi paham, terus kita berusaha menularkan kepada orang lain. Sama seperti teman-teman di sini, dapat materi di sini gitu ya. Insya Allah udah paham dalam satu materi, coba kasih ke orang lain gitu ya. Jadi ilmunya tuh gak disimpan sendiri, coba ditularkan kepada orang lain. Dan buat teman-teman yang di sini usianya, aduh saya udah 50, aduh saya udah 60, bisa gak ya saya belajar bahasa Arab ini? Insya Allah bisa. Di sini ada juga yang ikut belajar sama saya, namanya Bunda Razia. Bunda Razia ini usianya 73 tahun dan belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Nah, apakah Bunda Razia ini di kelasnya paling tua? Enggak. Ada yang 80-an, ada yang 78 baru belajar, ada yang 80 tahun baru belajar, ada yang 83 tahun baru belajar. Jadi buat teman-teman yang baru 38, 20, 50, 60 yang belum pernah belajar bahasa Arab, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa, kita berdoa minta sama Allah agar dimudahkan semuanya. Kenapa? Karena ketika kita belajar bahasa Arab, insya Allah kita jadi lebih dekat kepada Al-Quran, insya Allah kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan tentunya ada yang gak suka. Ada yang gak suka tentunya kita digoda. Nah itulah kita minta sama Allah supaya kita dibantu sama Allah untuk menghalau godaan-godaan itu ya. Nah baik, kita sekarang mulai masuk ke materi ya. Ada namanya fi'il madi. Sebelum kita menyentuh fi'il madi, jadi dalam semua bahasa kata itu terbagi. Ya, contoh kalau dalam bahasa Indonesia kata itu terbagi apa? Kata benda. Dalam bahasa Inggris noun. Nah, dalam bahasa Arabnya itu isim. Kata benda. Ada kata kerja dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya itu verb. Nah, dalam bahasa Arabnya itu fi'il. Ya, jadi isim kata benda, fi'il kata kerja. Dalam bahasa Indonesia ada namanya kata sambung. Ya, dalam bahasa Inggris tuh kata sambung tuh kayak in, at, on. Nah, mungkin dari sini ada teman-teman yang masih bingung ketika dalam bahasa Inggris itu kapan kita pakai in, kapan kita pakai at, kapan kita pakai on. Ya, sama aja artinya di juga gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada huruf namanya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sama terbaginya, itu ada kata benda, kata kerja, ada kata sambung. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah,
fi'il ini sebagai kata kerja ya, itu secara waktu terbagi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Ya. Nah, dalam bahasa Arab fi'il madi itu kata kerja dalam bentuk lampau. Nah, seringkali juga kata fi'il madi ini disebut sebagai kata dasar dalam bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman lihat kamus-kamus yang beredar di Indonesia, itu menggunakan fi'il madi sebagai kata dasar. Kalau teman-teman kebetulan ada di Arab atau kebetulan umroh atau haji ya nanti ya, itu teman-teman bisa mencari kamus bahasa Arab, tentunya Arab-Arab ya di sana ya. Itu mereka ada 2. Ada yang dari fi'il madi, ada yang dari masdar. Masdar itu isim. Ya. Nah, di Indonesia itu menggunakan fi'il madi ya. Fi'il madi bentuk lampau ya kata kerjanya. Nah, di dalam fi'il madi ini, di dalam kata kerja dalam bentuk lampau ini terdapat domir. Domir itu apa? Domir itu kata ganti. Seperti saya, kamu, kalian, dia, mereka. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kata ganti itu kan pronouns ya. Itu ada 7. Kalau di dalam bahasa Arab, domir itu ada 14. Ya aduh, banyak banget ya. Teman-teman nanti yang baru hari ini ketemu nih sama saya, ya belum pernah ketemu sama sebelumnya, belum pernah ketemu sebelumnya sama saya. Nah, itu teman-teman bisa simak rekaman live ini di YT ya. Dan kalau misalnya mau kepoin di TikTok ini, itu ada di playlist yang judulnya Ramadan Series. Teman-teman bisa lihat materi tentang domir kata ganti. Ya, domir ada 14, apa aja ya? Banyak banget gitu ya. Banyak banget nih domir nih 14. Nah, ini teman-teman bisa menyimaknya ya. Dan insya Allah mudah ya. Nah, domir ini tadi ada 14 ya. Nah, untuk fi'il madi sebagai perwakilan dari domir-domir ini ada tambahan di belakang. Tambahannya tuh huruf-huruf dan ini tambahannya pasti. Mau fi'il madi, kan fi'il itu ada hurufnya itu ada yang jumlah hurufnya 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu tambahannya sama semua. Jadi kita cukup menghafalkan tambahannya yang mewakili domir. Insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, kita jadi ngeh nih, oh ini untuk siapa? Ya, ngapain? Susah-susah belajar, lihat aja terjemahannya. Apalagi sekarang udah ada terjemahan arti per kata. Beda. Sama seperti teman-teman nonton, sekarang lagi booming kan nonton drakor ya. Nonton drakor, kalau cuma baca terjemahannya tuh beda sama ketika kita sudah belajar bahasanya. Ya, yang paling umum kalau kita nonton film bahasa Inggris lah. Ya, kadang-kadang kan kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, paham bahasa Inggris, suka kesal sendiri sama terjemahan. Apaan sih terjemahannya sih kurang tepat gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang kalau kita lihat film bahasa Inggris, kadang-kadang terjemahannya ngaco. Seperti itu ya. Nah, fi'il madi ini ada tambahan huruf-huruf di belakang untuk mewakili domir ya. Nah, tambahan di belakang ini untuk fi'il madi itu untuk 14 domir. Untuk 14 domir. Dan insya Allah kita akan belajar hari ini untuk 6 dulu ya. Jadi untuk fi'il madi ini saya bagi 3 sesi ya. Besok baru kita belajar 6 lagi. Kemudian lusa insya Allah ya kita akan belajar sisanya 2 lagi ya. Jadi 6, 6, 2 ya. Jadi teman-teman tidak terlalu banyak nih, tidak terlalu padat ya. Nah, nanti buat teman-teman yang baru menyimak, nanti teman-teman bisa melihat materi-materinya ya. Insya Allah selama Ramadan ini ada 29 materi. Live setiap hari untuk pelajaran ini live-nya jam 6 pagi. Ya, setiap hari jam 6 pagi. Nah, hari ini mohon maaf ya saya sedikit terlambat. Tadi masuknya jam 6 lewat. Karena jadi saya itu laptop saya ini walaupun sudah
i7, Razer 7 tetap aja ya ketika di live studio ini kan juga cukup berat ya. Jadi tadi tuh sama semalam itu saya sudah pindahkan ke eksternal hard disk bukan materi-materi ya, beberapa file yang beberapa giga sampai puluhan giga itu langsung, jadi biar agak kosong, biar agak lebih cepat ya. Kemarin malah lebih parah ketika udah live studionya udah jalan segala macam, durasinya nggak jalan, jadi saya mesti ulang, ada setengah jam kemarin tuh ya. Saya usahakan jam 6 pagi ya, sebelum jam 6 itu saya sudah live ya setiap hari sampai insya Allah hari ke-29. Jadi 29 hari ini di bulan Ramadan ini materi dasar. Nah nanti insya Allah di bulan Syawal ya, cuma saya belum menentukan kapan di Syawalnya kita akan belajar menerjemahkan dengan modal yang 29 materi ini. Tentu 29 materi ini sebenarnya tidak cukup, tetapi nanti kita langsung aplikasikan menerjemahkan Al-Quran, kita mulai dari juz 1. Dari Al-Fatihah ya. Tentunya tidak satu hari satu surat. Kenapa satu hari satu surat? Pas Al-Baqarah lumayan ya. Nah jadi satu hari itu mungkin nanti beberapa ayat ya. Jadi ketika belajar nanti teman-teman tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman belajar itu harus nyaman, belajar itu harus happy ya. Nah di sini karena latar belakang teman-teman itu berbeda-beda, jadi saya memutuskan memang belajar itu hanya 1 jam. Berbeda ketika teman-teman misalnya sudah memfokuskan diri dan belajar via Zoom meeting misalnya. Kayak di kelasnya Bunda Razia itu, kelasnya itu kelas jam 8 malam. Kalau lagi hot-hotnya belajar bisa sampai setengah 11 bahkan sampai jam 11 malam. Dan itu isinya usianya 70, 82 seperti itu ya. Bunda Titi sendiri 73 gitu ya. Nah itu semakin malam semakin hot. Kalau teman-teman mengatakan, oh mereka kan karena sudah tua waktunya sudah tidak banyak. Bunda Titi itu masih aktif ya. Ada yang usianya 82 tahun itu juga masih aktif, masih konsultan. Setiap hari itu kerja, masih kerja 82 tahun. Masih konsultan sana sini, kadang-kadang keluar kota. Ya. Dan jangan lupa ketika usia tua itu kan juga kondisi fisiknya tidak seperti yang muda lagi. Jadi bisa jadi ketika mereka kebanyakan duduk juga sakit. Ya, dan mereka bisa melawan semua itu. Dan insya Allah kita yang muda-muda juga nggak kalah sama mereka. Ya. Nah, baik, Fil Madi ini ada tambahan di belakang beberapa huruf ya, ada 1 huruf, 2 huruf. Nah ini mewakili 14 domir. Nah domir itu adalah kata ganti. Di dalam bahasa Arab kata ganti itu dimulai dari orang ketiga dulu. Kemudian orang kedua, orang pertama, orang ketiga itu siapa? Orang yang kita bicarakan. Dia, mereka. Ya. Dia, mereka, ya. Nah, kemudian itu orang ketiga. Ada dari jenisnya, ada dari laki-laki, ada perempuan dulu, ya. Kemudian ada dari jumlahnya, ada tunggal, ada tadi tunggal, terus kemudian ada ganda, ada jamak, ya. Nah itu, jadi dari orang ketiga seperti itu, ada dia, mereka, ada dia yang laki-laki, ada dia yang perempuan, mereka juga seperti itu, dan merekanya ada yang berdua. Kemudian orang keduanya itu ada kamu dan kalian, ya. Kalau di dalam welcome Dede, kalau di dalam bahasa Inggris dia itu kan he sama she, ya, sama they kalau merekanya. Kalau di dalam bahasa Inggris orang kedua itu kamu dan kalian tetap you, ya. Kamu, kalian, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang jumlahnya 1, 2, dan banyak. Kemudian ada yang, terima kasih teman-teman yang sudah share live ini. Kemudian ada orang pertama itu adalah orang yang berbicara, ya, itu ada saya sama kami. Jadi gitu ya, orang ketiga orang yang kita bicarakan. Orang kedua orang yang berbicara sama kita. Nah teman-teman di sini, ya, saya sebagai orang pertama yang berbicara, teman-teman adalah orang kedua. Nah
orang kedua itu orang yang berkomunikasi sama kita belum tentu berkomunikasi langsung tatap muka. Orang yang ada di depan kita ya seperti ini bisa, by phone bisa, chat bisa, ya itu orang kedua ya. Orang pertama tentunya orang yang berbicara. Nah, di dalam fiil ini ya ada tambahan-tambahannya itu kalau fiil madi, fiil bentuk lampau itu tambahan hurufnya di belakang ya. Nah, tetap dibedakan secara jenisnya, ada laki-laki dulu baru perempuan dan ada jumlahnya. Ada yang tunggal dulu, ada yang berdua, ganda dan ada yang jamak. Jamak itu jumlahnya minimal 3. Jadi 3, 4, 5 gitu ya. Jadi 3 atau lebih. Kita lihat dari orang ketiga dulu. Jadi untuk besok insya Allah kita belajar dari orang kedua ya. Jadi terus kemudian lusa kita belajar orang pertama ya. Jadi ini saya penggal-penggal jadi tiga pertemuan ya biar tidak terlalu berat ya. Dari orang ketiga, tadi orang ketiga berarti orang yang kita bicarakan. Orang yang kita bicarakan. Nah itu berarti kalau dalam bahasa Indonesianya dia ya, dia. Nah di dalam orang ketiga ini kita ambil yang laki-laki dulu, muzakkar ya. Kemudian yang tunggal ya. Jadi orang ketiga laki-laki dulu dan yang jumlahnya 1 tunggal artinya dia ya. Nah ini ada wazannya fa'ala. Wazannya fa'ala. Welcome Kakak Epi. Fa'ala. Ada 3 huruf. Ada fa, ain, dan lam. Wazan itu adalah pola. Wazan ya kalau dalam bahasa Latinnya itu pakai Z. Ya pakai Z ya, tulisan Latin ya, bukan bahasa Latin. Tulisan Latin pakai Z. Kalau dalam bahasa Arabnya itu huruf hijaiyahnya itu pakai zai. Nah, kalau welcome Mak Romlah. Kalau wazan ini adalah pola. Contohnya seperti apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman pernah bikin pakaian ya, baik ke tukang jahit atau teman-teman ngejahit sendiri, kan sebelum ngegunting kainnya teman-teman bikin pola di kertas koran atau di kertas coklat atau di kertas apapun, teman-teman bikin pola, kemudian kainnya ditempel ya pakai jarum pentul, kemudian baru digunting sesuai pola. Nah pola itu yang kertas koran itu adalah wazan si fa'ala ini, sedangkan kainnya itu adalah contoh katanya. Contoh misalnya menulis dalam bahasa Arab itu kataba, kaf, ta sama ba, kataba ya. Sama ya, fa'ala, a semua, kataba. Sama ya. Wazannya fa'ila berarti a i a, berarti kalau dalam bahasa Arabnya fahima ya, a i a. Nah, wazan seperti itu. Jadi dilihat dari harokatnya ya. Wazan fa'ala. Nah kalau teman-teman yang suka masak bikin kue, wazan itu ibaratnya loyangnya. Contoh katanya itu adonannya terus dimasukin ke loyang otomatis sama ya, seperti itu. Nah ini wazannya fa'ala. Fa'ala. Di dalam kata ini ada domir, ada kata ganti yang tersembunyi. Loh kok tersembunyi? Iya karena cuma dari 3 huruf itu tidak ada tambahan huruf lain. Tadi kan fi'il madi itu mengandung 14 domir dan ada tambahan di belakangnya. Ini tidak ada tambahan di belakang. Ya, jadi 3 huruf. Jadi kalau teman-teman lihat di Al-Quran atau hadis ya, oh ini ada 3 huruf A semua. Kemungkinan besarnya kan fi'il. Oh berarti ada domir atau ada kata ganti yang tersembunyi. Untuk siapa? Untuk huwa. Huwa itu siapa? Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Ya. Nah, nanti untuk prakteknya ke Al-Qur'an insya Allah di bulan Syawal ya. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat ada kata sobaro, sabar. Oh, sobaro, nggak ada tambahan di belakangnya. Oh, berarti sabar itu yang lagi diomongin dia laki-laki. Ya. Sobaro. Ada kata nazala.
turun. Oh berarti gak ada tambahan di belakangnya. Dia. Anzala. Oh kok ada an? Ada tambahan a? Ya ada, nanti kita akan belajar di detik-detik terakhir ya di materi 27, 28, 29 insya Allah kita akan belajar itu. Tapi yang baru di playlist baru materi ke-23 ya. Saya lagi bikin materi ke-24 tinggal dubbingnya doang sih. Ya materinya sudah ada tinggal dubbingnya doang untuk materi 24 ya. Nah jadi karena tidak ada tambahan di belakangnya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa oh ini ada kata ganti yang lagi ngumpet. Ya kata ganti yang lagi ngumpet itu untuk huwa. Dia laki-laki ya. Kemudian untuk yang dianya berdua, selain wazannya fa'ala ini ada tambah di belakangnya, ada alif. Jadinya fa'ala ditambah alif jadinya fa'ala. Ya, dan ini untuk dia atau mereka berdua, laki-laki yang berdua. Fa'ala, fa'ala. Nah kemudian untuk yang jamaknya laki-laki ada fa'ala ditambah waw sukun dan ditambah alif. Welcome Bu Busan. Assalamualaikum Bu Busan. Welcome ya. Kemarin Bu Busan juga sudah menyimak ya. Baru ketemu kemarin ya Bu Busan ya. Terus hari ini alhamdulillah dapat menyimak lagi. Nah ketika fa'ala, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika fa'ala ditambah waw sukun sama alif. Nah lamnya ini di fa'ala diubah yang tadinya a. Welcome Andri Gani. Yang tadinya a fa'ala menjadi fa'alu. Ya. Jadinya fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya. Nah fa'alu ini untuk hum. Ini wazannya. Kalau kita mau ganti pakai kata lain boleh nggak? Kataba boleh. Kataba, kataba, katabu. Mau pakai kata lain boleh nggak? Boleh. Jalasa, jalasa, jalasu. Itu yang 3 huruf. Mau yang pakai 4 huruf Anzala, 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 anzalu. Mau yang pakai 6 huruf? Istaghfaro, 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 istaghfaru. Sama ya. Jadi semuanya itu sama tambahannya ya. Ini untuk yang muzakkar dulu ya. Ada fa'ala, enggak ada tambahannya ya. Yang pertama itu yang untuk dia laki-laki, untuk huwa. Kemudian ada tambahan alif untuk huma. Huma juga kan pakai alif ya. Nah kemudian ada tambahan waw sukun dan alif untuk hum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ganti katanya. Ya. Ganti kata nasoro. Nasoro menolong. Nasoro, nasoro, nasoru. Sama. Ganti katanya jadi fahima, memahami. Fahima, fahima, fahimu. Sama ya. Jadi yang warna merah-merah itu sama. Mau kata-katanya itu dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf sama. Dan ketika teman-teman melihat ada pola kata seperti ini, oh akhirannya alif nih. Oh berarti mereka berdua. Oh ada waw, sukun sama alif. Oh artinya mereka nih. Ya, seperti itu. Ini untuk yang laki-laki. Welcome Tifang. Tifang apa Tifung ya? Bacanya. Ya, ini Tifung juga atau Tifang juga sering nih ya ke room saya. Nah, kalau untuk yang ini untuk kita lihat ya, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 6. Teman-teman yang ada Al-Quran di dekatnya boleh dibuka ya. Tapi kalau seandainya jauh ya, ini di sini ada. Innalladzina kafaru. Welcome, maghfirli, ahlan wa sahlan. Kira-kira di sini ada nggak nih
Ada nggak nih fi'il madinya? Ya, ada. Ya, ingat tadi kita. Ada yang tidak ada tambahannya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Di sini ada kata inna, ada allazina. Oh, ada kata kafaru. Kafaru itu kafaro, kafir, ya. Kafaro, kafir. Kalau kafaro aja berarti satu orang, dia telah kafir. Kafaro, mereka berdua telah kafir. Kalau kafaru, mereka telah kafir. Merekanya berarti jumlahnya bisa 3, 4, 5. Nah, di sini inna itu huruf, artinya sesungguhnya. Jadi huruf itu bukan hanya terdiri dari satu huruf ya. Kalau satu huruf ada bi dengan bismillah dengan bi. Ada yang dua huruf, fi, di dalam atau di, min, dari. Ada yang inna ini 3 huruf, hamzah, nun, nun. Lihat ya, nunnya bertasdid. Ada yang 4 huruf, ada ya. Nah, jadi huruf-huruf yang di dalam bahasa Arab ini sebagai kata sambung itu bisa dari terdiri 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, bahkan 4 huruf ya. Nah, inna ini huruf artinya sesungguhnya. Alladzina ini adalah isim. Isim mausul. Ya, artinya bisa yang atau orang-orangnya. Ya, ini kebetulan saya potong cuma sampai ini ya, cuma sampai fi'il madi kafaru ya. Jadi inna artinya sesungguhnya. Allazina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, kok merekanya nggak perlu disebut ya ketika kita menerjemahkan nanti memang ada kata-kata yang tidak perlu disebut atau kata-kata ada yang perlu ditambah ya. Nah, untuk meluaskan atau supaya artinya itu lebih enak kita pahami ya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 6 ini ada kafaru. Oh, berarti ini untuk jamak. Ya. Jadi ketika kita dapat nih satu materi ya, kemudian kita buka Al-Qur'annya ya. Terus nanti pas kita baca langsung kita oh seperti ini. Kenapa? Biar kita lebih memahami ya. Berbeda kalau kita cuma baca terjemahannya aja akan berbeda ya. Mungkin teman-teman yang sudah ikut sama saya beberapa hari ini ketika kita melihat membaca ayat-ayat Al-Qur'an akan beda ya artinya ya. Nah, teman-teman yang baru hari ini jangan berkecil hati, ini ada rekamannya. Rekamannya di mana? Rekamannya di platform sebelah. ID-nya apa? Apakah Din Siregar juga? Bukan, nanti ID-nya ada ya, nanti saya tuliskan. Kemudian ada di surat Al-Baqarah juga, di ayat 7. Kira-kira ada nggak nih fi'il madi di sini? Ada kata khotama, ada lafaz jalalah Allah, ada kata ala, ada kata qulubihim. Kira-kira kalau teman-teman mau ngetik silahkan, belum bisa ngetik Arabnya silahkan pakai tulisan Latin ya, jangan sungkan. Khotama atau lafaz jalalah Allah, ala atau qulubihim. Welcome Bambang Sujatmiko. Ya. Nah, di Al-Baqarah di surat kedua ayat 7 ini ada fi'il madinya yaitu khotama. Khotama berarti untuk dia. Nah, dia di sini siapa? Dia di sini sebagai subjeknya adalah Allah. Khotama itu artinya ada tanda. Kebetulan di sini khotama bersanding dengan huruf yang namanya ala. Khotama ala artinya mengunci. Khotamallahu, Allah telah mengunci. Mengunci apa? Ala qulubihim. Khotamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Ya. Di ayat 7 ini Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan di pandangan mereka ada tutupan ya di ayat 7 ini.
dikunci hatinya dan pendengarannya, tapi bisa dengar nggak? Bisa. Teman-teman terkunci di kamar, tetap bisa dengar suara orang di luar kan? Nah, tapi kalau hatinya terkunci, nggak tergerak. Terus ada tutupan. Ketika penglihatan ada tutupan, ada hijab. Hijab itu tutupan ya. Hijab itu penghalang ya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa mendengarkan kisah para mu'alaf ya, ketika dulu sebelum hijrah ya, seperti apa ketika mendengarkan azan atau ayat-ayat. Mau dibilang dulu sebelum tertarik ya, mau dibilang apapun tetap enggak. Gitu ya. Nah, tetapi nih kalau teman-teman menyimak beberapa materi yang kemarin-kemarin ya, tapi yang kalau yang baru hadir nggak apa-apa. Isim itu kan adalah kata benda simpelnya. Definisinya adalah isim itu kata yang tidak berkaitan dengan waktu, artinya selamanya. Sedangkan fi'il kebalikannya, kata yang berkaitan dengan waktu, jadi hanya waktu tertentu. Di ayat ini, khotama itu fi'il, kata yang berkaitan dengan waktu. Artinya, Allah memang mengunci hati-hati mereka, tapi tidak menutup kemungkinan Allah memilih mereka untuk hijrah. Ya, Allah memilih, kita meminta, ya, untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Ya, lihat di sini pakai fi'il, berarti ada waktunya, tidak selamanya. Ya, orang-orang yang terkunci hatinya, orang-orang yang terkunci pendengarannya, orang-orang yang di pandangannya ada tutupan, boleh jadi hari ini seperti itu, besok bisa jadi hijrah. Berarti ada kesempatan. Ya, tapi kita jangan sampai nunggu gini, ya udahlah ya, ada kesempatan nanti ya. Sekarang lagi dibisik-bisikin kan, udahlah nggak usah deket-deket sama Allah gitu ya. Ya nggak gitu juga, rugi di kita. Lagi kita menjauh dari Allah terus tiba-tiba welcome bintang, hai, assalamualaikum bintang, bintang di langit ya. Ketika kita lagi jauh sama Allah terus tiba-tiba malaikat maut datang gimana? Emang kita bisa nawar? Jangan datang sekarang deh, saya sholat dulu ya, nanti dicabutnya morning, ya morning juga. Nanti dicabut nyawanya itu nanti aja deh gitu ya, setelah saya sholat atau saya lagi sholat ya gitu. Kan gak bisa. Jangan datang sekarang deh, minggu depan aja ya, saya mau ibadah dulu nih selama seminggu. Kan gak bisa. Memang malaikat maut punya wawa kita gitu kan, serem juga kali kalau punya wawa ya. Mbak, besok saya datang ya gitu. Langsung kita siap-siap. Ya, jadi ini adalah pilihan kita. Kita mau dekat sama Allah atau tidak, itu adalah pilihan kita. Nah, saya dan teman-teman yang lain hanya bisa mengingatkan, nggak maksa. Nabi Nuh aja nggak bisa maksa istrinya sama anaknya. Apalah saya gitu kan, hanya manusia biasa gitu ya. Nah, jadi kita manusia tidak memaksa ya, hanya bisa mengajak ya, mengajak. Nah, itu tadi untuk yang laki-laki. Bagaimana untuk yang perempuannya? Ya, tadi yang laki-laki fa'ala nggak ada tambahan ya, untuk dia laki-laki. Nah, yang ini untuk perempuannya ada tambahannya. Tambahannya di belakang, yaitu tak sukun. Tak sukun ya, atau dibilang tak tanis. Jadi kalau teman-teman lihat ada tak sukun, itu udah pasti untuk dia perempuan. Di surat Al-Ahzab, tabbats yada. Loh, situ kan tentang Abu Lahab.
Kenapa pakainya tabats? Kan Abu Lahabnya laki-laki. Yang dimaksud tabats di situ ada tak sukunnya adalah kedua tangan. Nah teman-teman nanti bisa menyimak materi tentang jamak ya, jamak atau tentang yang perempuan. Ada kata benda isim yang kategori perempuan, yaitu salah satunya termasuk anggota tubuh yang berpasangan, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, kedua kaki itu masuknya perempuan ya. Nah di surat Al-Lahab tabat syiyada, kedua tangannya si Abu Lahab itu telah binasa, dan watab, dan Abu Lahabnya juga binasa ya. Jadi disebutkan kedua tangannya dulu. Kenapa kedua tangan? Ini adalah asistennya ya, asistennya kita untuk melakukan sesuatu. Semua kan diprogram di otak ya, di otak sama di hati ya. Terus kemudian nah ini yang untuk melakukannya do it somethingnya ya, tangan. Nah luar biasanya surat itu turun ketika Abu Lahabnya masih ada ya, Abu Lahabnya masih ada, suratnya sudah turun, orangnya masih ada. Loh kok menggunakan fi'il madi? Kan fi'il madi tadi bentuknya lampau, past tense. Jadi gini, di Al-Quran ketika kita melihat ada harusnya untuk nanti, seperti bercerita tentang hari kiamat harusnya untuk nanti, tapi kenapa pakai fi'il madi? Kenapa bentuknya lampau? Apakah itu sudah berlalu dan sekarang tidak terjadi? Bukan. Ketika untuk sesuatu yang akan datang tapi menggunakan fi'il madi, maknanya adalah pasti. Pasti terjadi. Nah ini gunanya teman-teman ketika kita belajar, bukan cuma sekadar membaca terjemahan. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu tuh tersentuh. Karena kita lebih memaknai ya. Jadi nanti teman-teman ketika melihat atau membaca ayat-ayat yang berhubungan sama hari kiamat itu teman-teman lihat itu fi'il madi semua ya. Ada sih fi'il mudhari ya, enggak semuanya ya. Banyak menggunakan fi'il madi. Nah untuk perempuan ini, untuk dia perempuan ya, tambahannya tak sukun atau tak taknis, fa'alat ya, fa'alat. Ini ada domir tersembunyi, ada untuk hiya ya, kan itu di situ ada kelihatan tak sukunnya, betul, tapi kategorinya dimasuknya ada domir yang ngumpet. Domir itu kata ganti, ada domir yang ngumpet ya. Itu untuk hiya, untuk dia perempuan yang sendiri. Kalau yang untuk perempuannya berdua, untuk mereka berdua ada tambahannya. Nah, ya tadi kan taknya sukun, ini taknya dikasih alif. Nah tentunya sebelum dikasih alif taknya itu fathah. Nggak mungkin taknya itu sukun lagi ya. Karena alif sama fathah itu temenan ya. Kadang-kadang saya juga pernah lihat setelah fathah wawu atau ya, iya itu bisa ya. Tapi kalau setelah kasroh atau setelah domah ada alif itu bukan alif ya, tapi itu hamzah ya, itu hamzah. Nah ini ditambah alif jadinya fa'alata. Nah jadi kalau teman-teman melihat ya ada pola seperti ini, wah ini untuk huma yang mana? Yang perempuan. Untuk mereka berdua yang perempuan. Welcome Rul Jos ya, selamat datang. Nah kemudian untuk yang hunna, untuk yang mereka perempuan, yang mereka banyak perempuan, huruf terakhirnya di sini kan huruf terakhirnya huruf lam, itu disukunin. Welcome Yulio. Disukunkan. Ya, tadinya fa'ala jadi fa'al. Kemudian ditambah na. Oh, jadi kalau yang terakhirnya na itu, na-nya enggak pakai alif ya, na doang. Itu berarti untuk perempuan ya yang banyak. Ya, kalau ditambah alif tadi, oh itu mereka untuk mereka berdua.
Kalau ditambah na, mereka untuk perempuan banyak, betul ya. Nah ini jadinya fa'alna. Ingat ya, untuk hunna itu lamnya huruf terakhirnya disukunkan. Jadi kalau misalnya saya pakai kata jalasa tadi, berarti jalasna. Pakai kataba, katabna. Kok nggak pakai kolkolah? Kalau kolkolah itu dipakainya pada saat kita baca Al-Quran ya, katabna. Tapi kalau kita ngomong biasa, katabna, biasa aja. Ya, sama kayak kita bilang antum, nggak usah pakai dengung ya, nggak usah gunah ya. Nggak mungkin kita bilang sama teman kita pakai didengung antum, ya, langsung aja antum, ya, seperti itu. Nah ini untuk hunna, ya, hunna. Hunna itu mereka yang perempuan. Nah ini untuk muannasnya ada fa'alat, fa'alata, fa'alna, ya, fa'alat, fa'alata, fa'alna, ya. Nah ini untuk yang perempuannya. Jadi kita tadi sudah belajar 6 ya. Sudah belajar 6 dari yang laki-laki tadi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Udah 6 ya? Nah insya Allah kita besok akan belajar 6 lagi. Contoh. Ini saya buat sendiri ya. Kataba darsa. Kataba itu artinya menulis. Katabna, mereka telah menulis. Ad-darsa, darsa itu adalah pelajaran. Katabna darsa artinya mereka telah menulis pelajaran. Katabna tadi fiil madinya untuk hunna, ya, contohnya seperti itu. Ada di surat ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat 11. Hai Nova, Nova. Nah ini zahabat. Zahaba itu artinya pergi. Zahabat, dia telah pergi. Ya, siapa di sini yang dia telah pergi? Azwajuhum. Ya, yang telah pergi azwaju, pasangan-pasangan mereka. Ya. Nah, hum itu termasuk domir, kata ganti juga yang tersambung ya. Jadi nanti teman-teman bisa kepoin viti-viti saya atau rekaman materi ini ya. Itu bisa disimak dari materi pertama ya. Teman-teman jangan merasa ketinggalan. Aduh, saya baru ketemu di sini gitu ya. Ini ada teman yang di sini bubusan baru kemarin. Ya kalau nggak salah ya bubusan ya baru kemarin ya. Hari ini kita materi ke-17. Kalau nggak salah bubusan tuh baru di materi ke-16 ya kalau nggak salah. Ada lagi yang juga baru ketemunya di materi ke-15. Nggak apa-apa. Tuh benar kan? Iya bubusan tuh baru materi ke-16. Baru kemarin. Ya nggak apa-apa dan silakan simak materi-materinya. Ya simak materi-materinya. Nanti baik di rekaman maupun di viti-vitinya. Kalau di rekamannya terlalu panjang silakan viti-vitinya. Ya, bisa disimak di mana saja. Boleh di-save, boleh di-download silahkan. Boleh di-favorit silahkan. Boleh di-share lagi silahkan. Ya, silahkan. Nah, di dalam surat Al-Mumtahanah ini ada zahabat. Tadi ya, ingat aja. Akhirannya tak sukun. Aduh saya kalau misalnya sendiri belum ngerti. Insya Allah nanti di bulan Syawal sampai seterusnya insya Allah ya. Itu kita akan belajar mulai menerjemahkan Al-Quran dari juz 1. Kita pelan-pelan ilmunya dari materi-materi ini. Dari 29 materi. Cuma saya belum menentukan mulai kapan ya. Pas bulan Syawalnya. Karena kan pastinya awal-awal Syawal itu kan teman-teman juga masih banyak dengan keluarga ya, masih banyak dengan keluarga ya. Tidak semua orang bisa ketika ada keluarga terus jam 6 pagi itu yuk kita dengerin gitu rame-rame ya, enggak semuanya bisa seperti itu. Mungkin ada di 1-2 keluarga bisa, tapi tidak bisa dan saya juga tidak mau memaksakan ya.
Baiklah, materi hari ini sudah selesai. Insya Allah kita besok ya akan belajar lagi masih di fi'il madhi untuk orang kedua. Jadi session 2 ya, jadi kayak sinetron ya. Besok insya Allah kita akan belajar fi'il madhi yang untuk orang kedua. Ini kan untuk orang ketiga ya. Orang ketiga tuh dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka laki-laki, dia perempuan, mereka berdua perempuan, dan mereka perempuan. Tadi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ganti katanya jadi kataba. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Ganti kata-katanya jadi jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Ya, sama semua huruf terakhirnya. Ganti kata-katanya yang itu tadi kan 3 huruf, yang 4 huruf. Jadi anzala bisa. Anzala, anzala, anzalu. Anzalat, anzalata, anzalna. Sama. Ganti yang 6 huruf, istighfaro. Istighfaro, istighfaro, istighfaru. Istighfarat, istighfarota, istighfarna. Sama. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mencobanya, kalau mau ditulis lagi silahkan ya. Nah, untuk rekamannya itu ada di YT yang materinya Dinsmine. Ya nggak apa-apa, Bubusan masih loading nggak apa-apa ya, karena Bubusan juga baru kemarin ya, baru kemarin menyimak, terus udah gitu baru sekarang nih gitu ya. Nah itu masih ya, masih baru menyimak, tidak apa-apa. Itu wajar kalau masih loading, karena kan Bubusan juga baru belajarnya baru sekarang. Bubusan itu kan usianya sama ya sama saya ya. Beda setahun ya, Bubusan 52 plus, saya 51 plus ya. Saya di tahun lalu 51 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar ya, itu jangan berkecil hati ya. Di sini ada Bunda Razia itu usianya 73 tahun. Ikut sama saya itu kalau nggak salah pas di 70 ya kalau nggak salah ya. Jadi geng-gengan itu dibilangnya itu klub 70-an ya, karena nggak semua 70 sih, ada yang 80 juga, ada yang 78, ada yang 80 gitu ya. Nah jadi itu klub-klubnya orang-orang yang sudah berusianya juga senior ya, tapi mereka juga semangat belajarnya, Masya Allah ya. Kalau teman-teman welcome Baruncuan, kalau teman-teman mau kepoin di VT saya itu ada kakek-kakek yang pakai baju hitam terus pakai peci warna hitam, itu ketika bertemu sama saya itu, ketika belajar pertama kali sama saya itu usianya 83 tahun. Terus setiap hari beliau belajar ya, usia 83 tahun dan belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Beda kalau yang dulunya dia sudah pernah belajar terus dia mengingat-ingat, enggak. Ya. Enggak tahu huwa. Kalau anta tuh juga pun taunya juga karena kita sering dengar ya, anta, ente, ana gitu ya, itu udah sering dengar. Tapi kalau kayak huma, hunna, kalau hum, kum ya, ka, anti, ya terus nahnu, ya itu mungkin juga belum pernah dengar seperti itu ya. Kayak saya juga dulu gitu ya, saya cuma taunya cuma ana sama nahnu, ana sama anta, ane sama ente, ibaratnya kayak gitu. Jadi begitu pas dibilang nahnu saya bingung, loading juga kayak Bubusan. Saya pernah ngerasain kok loading gitu ya, loading, cuma ketika saya loading itu saya tidak tinggalkan. Intinya itu ketika kita loading kita tinggalin atau enggak. Kalau kita tinggalin berarti nanti kita jadi nggak paham. Ya, saya lihat kalau saya nggak paham di materi ini, saya searching. Sekarang udah zamannya googling, udah zamannya pakai AI, ya, udah mudah sekali kita belajar sekarang ini dibandingkan zaman dulu. Ya, zaman dulu lebih kepada buku tok, yang buku yang harus benar-benar bentuk fisikly. Sekarang bentuk buku fisikly juga banyak, ya, banyak. Saya ngambil materi ini banyak di buku-buku syaraf sama nahwu, tapi saya nih kalau teman-teman mau lihat ya, ini buku yang cukup mudah dipahami
Ya, karena kenapa? Tulisannya itu banyak bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya, tulisan Latin ya. Nah, kelihatan nggak nih? Nih, tulisan Latin. Kalaupun ada Arabnya itu memang sedikit-sedikit keterangannya ya. Ini enak sekali, saya waktu pas awal-awal ikut ini di cetakan kedua itu masih cukup rumit ketika membacanya ya. Paragraf pertama itu saya nggak paham. Ya, kalau dengerin darsnya dulu ketika online kan dikasih darsnya itu pakai audio tok ya. Itu tidur. Terus waktu awal-awal ustadznya itu nerangin pakai video tapi ke ustadznya. Terus ketulisannya itu kecil. Terus saya usulin, Ustadz tulisan aja Ustadz gitu. Nah makanya teman-teman di sini kemarin kan juga ada teman-teman yang protes ya. Lu on cam videonya kecil amat gitu. Iya karena kan yang penting bukan sayanya gitu ya. Sayanya juga dilihat juga percuma, orang cuma mata doang gitu ya. Teman-teman kan yang penting lihat materinya, tulisannya ya. Jadi yang lebih dipentingkan itu tulisannya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung hari ini silakan lihat rekamannya di Dean's Mind. Itu ada playlistnya. Ada yang judulnya playlistnya itu rekaman live Ramadan. Nah untuk VT-VT-nya itu adalah konten-kontennya itu ada di sini juga ada di YT yang Dean's Mind itu juga ada. Itu yang judul playlistnya Ramadan Series. Itu VT-VT-nya itu sekitar 5 menit. Ada sih yang 10 menit sama 22 menit, tergantung materinya. Baik, materi hari ini insya Allah sudah selesai. Kita besok insya Allah di materi berikutnya kita lanjutan fi'il madi yang hari ini ya. Nah semoga teman-teman besok bisa menyimak materinya juga dengan baik. Teman-teman ada yang mau komalan gak nih? Komalan itu kita ngobrol bareng. Kalau mau ada komalan ayo silakan, bisa minta tangganya ada multi di situ silakan. Bubusan mau komalan kita? Bunda Razia bisa komalan, bisa naik ke atas, kita bisa ngobrol. Tenang, gak saya tanya-tanya kok. Gak saya tanya-tanya ya. Gak saya tanya-tanya. Oh, ini tadi apa? Untuk huma apa? Enggak. Saya gak tanya-tanya. Saya sudah invite ya Bunda Razia. Atau Bubusan. Belum? Ya belum ada tanda-tanda nih akan naik ya. Baiklah kalau seandainya tidak ada yang naik gak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman yang lain mau naik boleh ada. Mungkin teman-teman ada yang baru di TikTok ya. Karena banyak peserta yang saya juga baru di TikTok itu install TikTok itu karena mau dengerin saya atau mau nyimak materi saya di VT. Mereka itu cuma follow-nya itu mungkin following-nya itu atau followersnya itu cuma saya doang gitu ya. Itu juga ada. Nggak ngerti cara bagaimana multi naik juga ada. Nggak ngerti cara Love Orange juga nggak ngerti. Itu ya wajar ya. Welcome Ramadhani gitu ya. Itu wajar ya. Itu salah satunya Bunda Razia. Ada lagi juga beberapa yang memang baru. Jadi kalau misalnya dilihat ya itu levelnya masih cupu ya, masih level 1 atau bahkan belum tertulis levelnya ya. Karena buka TikTok itu cuma pas lagi mau lihat saya aja ya. Pas cuma lagi mau lihat saya aja dan itu pun kebetulan kalau waktunya bisa ya. Selebihnya mereka banyak di YT ya, mereka banyak lihatnya di YT ya, karena mereka rata-rata nggak ngerti ya udah install tapi nggak ngerti, pusing lihatnya gitu ya. Karena mereka rata-rata usianya juga di atas 70 tahun. Ya baiklah teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang merasa aduh ini saya tertinggal gitu ya. Jangan khawatir, jangan berkecil hati bahwa wah ini tertinggal saya nggak bisa nyimak gitu ya. Ada rekamannya itu di Dean's Mind, di YT
yang judulnya rekaman live Ramadan ya. Itu teman-teman bisa simak dari materi pertama. Silakan di save, di download, di share, di favorit itu silakan. Tapi saran saya teman-teman ketika menyimak itu dicatat ya. Kalau bisa dicatatnya pakai tangan, jangan pakai laptop. Bukan jangan sih, pakai laptop atau pakai tab silahkan ya. Apalagi kalau teman-teman sudah fasih dengan tulisan huruf hijaiyah di tab atau di laptop silahkan. Tetapi saran saya menulis, karena kalau menulis itu tangannya bergerak secara motorik, insya Allah otaknya juga ikut bergerak. Karena kalau ngetik itu one touch, teng udah jadi mim, teng udah jadi ain. Tidak ada prosesnya seperti itu. Kalau untuk rapi silakan, tetapi karena saya juga pernah ngalamin. Saya orang yang berpikir bahwa saya high tech segala macam gitu ya. Jadi saya semua tuh by laptop, kalaupun by handphone tuh tek saya cepat ngetik di handphone, huruf hijaiyah juga di laptop juga seperti itu. Nah, teman saya enggak pakai cara lama, nulis. Hasilnya tuh kelihatannya tuh enggak sehari 2 hari. Begitu 2 bulan, 3 bulan kita belajar, teman saya ingat, saya lupa. Karena kenapa? One touch, teng jadi ain, teng jadi mim, teng jadi wow misalnya. Kalau teman saya kan enggak, dia proses. Apalagi kalau misalnya tulisannya, aduh ini tulisan enggak kebaca, dihapus. Ya, jadi berkaca dari pengalaman saya dulu ya sebaiknya menulis tangan. Tapi kalau seandainya misalnya tidak sempat, ya kalau mau menulis pakai tulisan ketikan juga nggak masalah. Aduh tulisan saya jelek, nggak apa-apa kan yang baca juga sendiri gitu kan. Aduh saya udah nulis nggak bisa kebaca lagi, diulang lagi, dihapus lagi. Mungkin dengan banyak-banyak latihan menulis nanti tulisannya bagus. Aduh saya benar-benar nggak ngerti cara nulisnya. Ya kalau nggak sempat untuk belajar tulis aja pakai tulisan Latin. Misalnya huwa, ya udah tulis aja huwa, H-U-W-A seperti itu ya. Huwa strip dia laki-laki. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa baru belajar di usia 83 tahun juga seperti itu. Kadang dia tulis Arab, kadang tulisannya pakai tulisan Latin. Nah saya bertemu dengan beliau di bulan Juni, kemudian beliau belajar sama saya via Zoom meeting itu bulan Juli. Nah Allah sayang dengan beliau, tanggal 25 Desember 2023 beliau meninggal ya. Jadi itu adalah murid tertua saya 83 tahun yang benar-benar baru belajar itu sama saya gitu. Ya, baiklah terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan mohon maaf ya. Pastinya saya banyak salah ya. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung teman-teman, saya minta dimaafkan ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Ya, tetap semangat untuk puasa dan beramal soleh di bulan Ramadan karena semua yang kita kerjakan ini berlipat ganda ya. Jadi kita kejar Ramadan kita ini karena kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau enggak ya. Seperti yang tadi juga saya sebutkan, malaikat maut itu hadirnya itu nggak pernah ngewawa kita dulu, nggak pernah ngechat kita dulu ya. Tiba-tiba hadir dan kita nggak bisa nolak. Aduh saya sholat dulu ya, aduh saya ini dulu ya, nggak pernah. Jadi auto langsung ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Besok insya Allah di jam 6 pagi. Nanti teman-teman yang mau simak rekamannya itu silakan di Dinsmain ya. Playlistnya di rekaman live Ramadan. Kalau mau simak VT-VT-nya bisa di sini, ya bisa juga di sana. Yang judulnya playlistnya itu Ramadan Series, silahkan simak dari materi pertama. Sampai kalau di VT itu sudah materi ke-23 sudah saya upload ya. Yang 24 sedang saya bikin. Insya Allah kita belajar sampai 29 materi sampai akhir Ramadan. Nanti setelah Ramadan insya Allah kita akan belajar menerjemahkan Al-Quran dari juz 1 dari Al-Fatihah ya. Baiklah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar karena belajar itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.